Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah Minggu GBI Jemaat Kenisa. Shalom. Yuk kita siapkan hati kita masing-masing. Kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah Minggu pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami ada ya Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Sehat, gak kurang satu apapun ya Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kayak mau serahkan ya Tuhan ibadah pagi hari ini ya Tuhan, dari pujian dan persembahan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan itu bisa menjadi pegangan ya Tuhan untuk seminggu ke depan ya Tuhan. Untuk apapun ya Tuhan yang Engkau mau kami lakukan ya Tuhan. Dan biarkan Tuhan semua yang kami lakukan ya Tuhan itu bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakan kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam jari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang ku pikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahnya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Kita masuk ke dalam persembahan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati,
atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yuk, aku mengajak semua jemaat untuk kita bisa memberikan persembahan ini dengan sukacita. Yang biarkan apapun yang kita berikan, berapapun jumlahnya, itu bisa dibuat untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat memberi. Untuk rekeningnya ada di bawah sini.
Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan baik, amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi dalam pengajaran, dalam tema bulan kita. Tema untuk bulan Agustus ini mengenai percaya. Wow. Bapak Ibu sekalian, di awal bulan saya sharing mengenai percaya, fondasi daripada percaya. Bahwa percaya aja. Percaya dalam segala aspek kehidupan kita. Firman Tuhan katakan percaya saja. Percaya saja. Firman Tuhan untuk tema kita Yohanes 6 ayat 26 dan 27 mengatakan demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Jadi mereka mempunyai dua pertanyaan. Waktu murid-murid Yesus sampai kepada dua pilihan. Apa yang mereka harus lakukan? Rencana mereka atau rencana Tuhan? Planning mereka atau planning Tuhan? Ambisi mereka atau ambisinya Tuhan? Karena apa? Mereka adalah orang-orang pekerja, tapi waktu mereka mulai mengikut Yesus, mereka mulai melihat dan mata mereka mulai terbuka bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa. Dan mereka kata, Tuhan sekarang apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan katakan dalam 29, Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Jadi minggu pertama bulan ini saya hanya mengatakan satu, percaya aja kepada Yesus, Dia yang diutus oleh Allah. Amin, amin. Nah, pagi hari ini kita akan kembangkan lagi. Minggu lalu kita sudah dengar bagaimana Ibu Friska sharing tentang firman Tuhan yang luar biasa banget. Luar biasa banget. Ya, bagaimana kita harus percaya, kita harus punya hubungan, kita harus sabar menunggu, dan kita akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan terjadi. Dan sabar menunggu itu luar biasa. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan bicara mengenai what is God's plan in our life. Amen. Rancangan Tuhan yang seperti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita pasti kita punya rancangan, pasti punya rencana. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Amin. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk minggu ketiga di bulan Agustus ini. Dan kami masih akan bicara mengenai tema besar kami, yaitu percaya. Kami percaya bahwa tema percaya ini dari Tuhan datangnya. Karena Tuhan mau kami lebih mengenal lagi, supaya kami lebih mengerti lagi, supaya kami hidupi lagi apa yang kami baca dalam firman Tuhan dan apa yang kami percayai. Supaya firman Tuhan bukan saja kami baca, tapi kami percayai dan kami hidupi. Oleh karena Tuhan kami berdoa, Tuhan berbicara kepada setiap kami, kepada hamba khususnya, supaya hamba boleh membagikan firman ini kepada setiap kami yang mendengar. Bukan firmanku Tuhan, tapi ini firman Tuhan. Pakailah hamba Tuhan sebagai penyalur berkat, penyalur firman Tuhan. Seperti yang selalu hamba katakan, hamba hanyalah keledai, dan Tuhan yang menunggangi di atasnya. Terima kasih Bapa. Inilah hamba, pakailah menjadi berkat untuk setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, di dalam kehidupan kita, we always have a plan. Ya, pasti kita punya rencana, kita punya cita-cita. Banyak kita punya cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter nanti, kalau yang masih sekolah ya. Ada yang ingin jadi insinyur, ada yang ingin jadi lawyer, ada yang ingin menjadi hamba Tuhan, penginjil, luar biasa, luar biasa. Ada yang ingin jadi teknolog, ya, bagaimana supaya bisa membuat roket, bisa sampai ke matahari. Nggak mungkin tuh ya. Kecuali kalau kita terbangnya malam, kata orang. Kalau malam nggak panas. Jadi Bapak Ibu sekalian, each of us, we have a plan.
in our life. Amin, Bapak Ibu sekalian. Coba deh kita pikir. Ada ibu-ibu mempunyai plan, aduh, saya pengen membesarkan anak-anak saya ingin membuat anak saya nanti menjadi insinyur, engineer, saya ingin menjadikan anak-anak saya menjadi orang yang politisi yang bisa membangun negara ini. Banyak rancangan-rancangan dalam kehidupan kita. Banyak rancangan-rancangan yang bisa kita rencanakan dalam kehidupan kita. Tapi ketahuilah bahwa sebetulnya di dalam alam semesta ini, di dalam bagian kehidupan kita ini, sebetulnya ada satu rancangan, satu planning, atau satu blueprint yang Allah, pencipta daripada manusia, pencipta daripada dunia ini, already have, sudah mempunyai untuk alam semesta ini. Ingat, waktu pertama kali Allah menciptakan dunia alam semesta ini, Dia menciptakan pertama kali terang, Dia memisahkan air dari daratan, Dia mulai memberikan tumbuh-tumbuhan di darat, Dia mulai menciptakan binatang-binatang laut, Dia mulai menciptakan binatang-binatang di hutan. Semuanya baik, semuanya baik, kata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menciptakan manusia, dan semuanya sungguh amat sangat baik. Dan Tuhan katakan, aku menciptakan manusia supaya manusia ini bisa menjadi manajer, bisa menjadi pengelola, bisa mengatur, menjadi temanku di dalam dunia ini. Dan manusia bisa menjadi sahabat Allah, ngobrol sama Tuhan. Ya, Adam dan Hawa ngobrol sama Tuhan kan? Bagaimana Adam dan Hawa begitu akrab dengan Allah. Dan itu sebetulnya the great plan of God yang awal. Dan semua mengikuti rancangan Tuhan. Semua mengikuti planningnya Tuhan. Sampai pada waktu Adam jatuh, Hawa jatuh ke dalam dosa, waktu mendengarkan akan hasutan si iblis, hasutan setan itu, melalui apa yang dikatakan oleh ular itu. Dan Adam dikasih masukan tentang rancangan, tentang planning di luar akan rancangan dan planningnya Tuhan. Iblis beliau mengatakan, engkau tidak akan mati, engkau akan mati kalau engkau makan ini. Wow. Ada satu pilihan yang diberikan oleh ular kepada Adam yang bertentangan dengan rancangan Tuhan. Saudara, ada dua pilihan yang diberikan oleh setan itu. Mengikuti apa yang dia katakan, atau Adam dan Hawa bisa mengatakan, aku tidak akan mengikuti engkau, tapi aku akan tetap mengikuti apa yang Tuhan persiapkan untuk aku. Sayangnya Adam jatuh di dalam dosa. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh si ular. Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini kita sampai kepada apa yang namanya pilihan. Pilihan, dan pilihan. Apakah kita mau percaya, ataukah kita mau percaya dengan apa yang kita lakukan? Apakah kita mau percaya kepada rencana besar Tuhan dalam kehidupan kita, ataukah kita mau percaya dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini? Bapak Ibu sekalian, kita boleh mempunyai cita-cita, kita boleh mempunyai rencana, kita boleh mempunyai rancangan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tahu satu yang kita harus tahu, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih besar bagi kita, anak-anak Allah, bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Yuk kita baca firman Tuhan ya.
Kita baca firman Tuhannya, saya rasa kita udah sering banget baca firman Tuhan ini ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Oh, tidak ada dua rancangan dalam kehidupan kita. Ada rancangan besar Tuhan dan rancangan-rancangan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita manusia, kita menghadapi dua rancangan. Kalau kita mengenal Tuhan, ada rancangan kita, planning kita, ambisi kita. Atau yang kedua adalah rancangan besar Tuhan. Rancangan besar Tuhan. Yuk kita baca lagi dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. So God, Tuhan sebetulnya sudah mempunyai rancangan untuk kita masing-masing. Sebab aku tahu, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. So God has a specific plan for each of us. Tuhan mempunyai rancangan yang khusus untuk setiap masing-masing kita. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, pilihannya dua. Apakah kita mau mempercayakan kehidupan kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, ataukah kita mau berjalan seperti apa yang kita jalankan sekarang ini? Oh, nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Kita bilang, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Tapi dalam alam bawah sadar kita sudah punya planning, rencana, rancangan. Abis ini kita kesini, kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini. Udah kita siapin semuanya. Tapi firman Tuhan katakan, aku tahu sebetulnya rancangan apa yang tepat untuk engkau. Nah Bapak Ibu sekalian, kuncinya cuma satu. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Kembali kepada tema kita pada bulan ini. Percaya. Kita harus percayakan masa depan kita, planning kita, rancangan kita, semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ini banyak sekali pilihan. Banyak sekali pilihan untuk melakukan rencana dan rancangan yang menarik menurut kita. Oh, nomor satu pasti, nanti kalau terima, gue menjadi orang kaya. Kenapa? Supaya gue bisa bantuin orang miskin. Wah, luar biasa. Gue punya banyak duit, supaya apa? Gue bisa menolong penginjilan. Wah, luar biasa. Setelah Tuhan berkati, lupa ke gereja juga. Lupa melakukan firman Tuhan. Lupa karena disibukkan dengan semuanya itu. Karena we are doing our plan. Kita tidak yield kepada apa rencana dan rancangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kayaknya saru ya, samar-samar. Lu bukannya Pak Nino, apa rancangan saya sudah bagus kan semuanya? Bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi it's time now. Khususnya dalam keadaan sekarang ini, di mana kita semua dalam masa tenang istilahnya ya. Masa tenang, semua work from home. Semua kegiatan kita semakin agak lebih menurun. Di mana kita punya lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kita lebih banyak di rumah, kerja dari rumah. Lebih banyak waktu. Coba deh, kita betul-betul tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah apa yang sudah kulakukan ini sesuai dengan rancangan Tuhan?
nggak pernah terlambat di dalam Tuhan loh. God's direction never comes late dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. God's direction is always the best. Kalau tadi firman Tuhan dikatakan, rancanganku tuh wow, jauh seperti langit dan bumi bedanya. Bagusnya, besarnya, luar biasanya, jauh. Mungkin bagi kita, oh cukupnya 3 udah cukup, 4 sudah cukup. Tapi Tuhan punya rancangan yang sempurna, lebih dari 10. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini nggak tahu firman Tuhan berbicara khusus menantang kita lagi untuk review rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, planning Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus saja mengajarkan supaya rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendak-Mu. Maksudnya apa? Biar rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sampai Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami mengenai itu, misal apa? Planning Tuhan sangat penting untuk terjadi dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kita anggap cocok, bukan apa yang kita senangi, bukan apa yang pas dengan kita, tapi bagaimana rancangan Tuhan yang besar. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan mempunyai rencana atau rancangan untuk kita satu persatu. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mempunyai rancangan yang besar untuk kemuliaan Tuhan, dan rancangan ini Tuhan tarik kita dan masukkan kita ke dalam bagian rancangan besar Tuhan. Itu loh. Jadi, so God has a great plan, a grand plan yang luar biasa untuk dunia ini, untuk alam semesta ini, untuk kekekalan, untuk kemuliaan Allah. Dan Dia mau mengajak kita supaya kita masuk di dalam rencananya, masuk dalam rancangannya, masuk bukan ke sana jalannya, di sini rancangan Tuhan, bukan sana, di sini loh rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam setiap saat langkah kehidupan kita harus percayai sama Tuhan. Kita harus yield, percayai sama Tuhan, bahwa setiap keputusan kita adalah sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Itu namanya hidup percaya. Hidup percaya artinya apa? Hidup yang menyerahkan, berserah kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya hidup orang percaya. Waktu kita mengatakan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau, aku percaya kepada Engkau, dan aku mau mengikuti rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupanku. Rancanganku untuk keluargaku, aku serahkan kepada Engkau. Rancangan untuk bisnisku, aku serahkan kepada Engkau. Rancangan untuk masa depan anak-anakku, aku serahkan kepada Engkau. Rancangan untuk apa namanya, untuk pasangan-pasangan hidup anak-anakku, aku serahkan kepada Engkau. And God akan menjalankan rancangan besar Tuhan atas apa yang kita percayakan kepada Dia. Amin, Bapak Ibu sekalian. Karena firman Tuhan katakan, I have a better plan for you. Wow. I have a better plan for you. Saya ngebayangin Bapak Ibu sekalian, Yusuf di rumah Potifar. Bayangin Bapak Ibu, Yusuf di rumah Potifar. Potifar adalah seorang kaya yang luar biasa di tanah Mesir, dan Yusuf menjadi kepala rumah tangga di rumah orang kaya itu. Kayaknya biasa-biasa aja ya. Tapi jangan bilang gitu. Coba ikutin perjalanan Yusuf sebelumnya. Bagaimana dia dibuang, bagaimana dia mau dibunuh oleh kakak-kakaknya,
Bagaimana dia dimasukin dalam goa yang banyak binatang-binatang buas. Bagaimana dia ditinggalkan sendiri. Bayangin Bapak Ibu, kehidupan Yusuf yang begitu sulit. Kehidupan Yusuf yang begitu sulit. Akhirnya dia dipercaya untuk apa? Menjadi kepala rumah tangga dari keluarga Potifar. Wah, dari sini Bapak Ibu sekalian, dari budak, dari minus, bisa sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Pasti Yusuf pikir, wah, ini rancangan Tuhan udah terjadi dalam kehidupan saya. Ini sudah benar, nggak salah ini, udah nggak salah, ini udah benar nih. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ada tante Potifar yang mencoba Yusuf. Ada tante Potifar yang mencoba Yusuf. Kalau Yusuf berpikir dia akan mempertahankan akan kehidupannya, dia akan mempertahankan akan planningnya, dia bilang, udah nggak apa-apa deh, apa aja tante Potifar kasih suruh saya ikutin, supaya apa? Supaya saya tidak kehilangan akan posisi ini, supaya saya tidak kehilangan akan mimpinya saya ini, supaya saya tidak kehilangan, aku mau melakukan apa saja. Baik Bapak Ibu sekalian, dari seorang budak bisa menjadi kepala rumah tangga. Wow. Dan dia harus pilih. Kalau aku percaya kepada Tuhan, percaya adalah melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Orang percaya adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengatakan, apabila engkau mengasihi aku, apabila engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Yusuf masuk dalam dua pilihan. Pilihan pertama, melakukan apa yang tante Potifar minta. Pilihan kedua, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai seorang anak muda yang bergairah, yang masih muda, darah mudanya masih luar biasa. Apa yang dimintain tante Potifar, kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, nggak usah diminta oleh tante Potifar, maka kita sebagai anak-anak muda yang hidupnya belum di dalam Tuhan, yang hidupnya belum takut akan Tuhan, akan mengatakan ini rezeki. Ini rezeki. Tetapi sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pencobaan dan firman Tuhan is dua pilihan. Apakah kita mengatakan, Tuhan, oke, saya kehilangan nih, saya kehilangan akan pekerjaan saya yang besar ini. Saya kehilangan Tuhan akan bisnis saya yang besar ini. Tuhan, saya akan kehilangan akan kehidupan yang enak ini. Atau kamu melakukan firman Tuhan? Dua pilihan. Kalau kita percaya Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa apa? Tadi yang saya katakan, kita melekat pada rancangan Tuhan yang besar, bukan melekat pada rancangan manusia kita yang kecil-kecil ini. Maka rancangan Tuhan yang besar akan terjadi. Yusuf memilih untuk melekat kepada rancangan Tuhan. Yusuf memilih untuk melekat kepada rancangan besar Tuhan, bukan kepada rancangan manusia yang sudah hebat ini. Nah, dia katakan, no, tante Potifar, no, this is not my portion. Ini enggak, aku lari. Yusuf lari, dan akhirnya dia difitnah, akan memperkosa oleh tante Potifar. Dikatakan dia difitnah bahwa dia akan memperkosa tante Potifar. Akhirnya apa? Yusuf masuk penjara lagi. Bayangin, Bapak Ibu sekalian. Waktu dia masuk penjara, dia akan berpikir, aduh, sayang ya, kenapa gue gak ikutin aja tante Potifar, sehingga gue masih gak masuk penjara, tapi gue masih hidup di dalam kemewahan. Tapi Yusuf memilih untuk masuk dalam rancangan besar Tuhan. Artinya apa? Percaya dan melakukan firman Tuhan. Yield yourself to the great plan of God. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ini banyak sekali pilihan. Dan itu pilihan yang namanya destruksi yang ingin mencuri rancangan besar Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan sekarang, dalam kehidupan dunia ini sekarang,
merupakan distruksi atau apa itu? Distractions atau apa ya? Gangguan atau kendala-kendala yang diciptakan untuk membuat orang berbelok mengikuti akan apa? Planning dunia ini daripada rencana besar Tuhan. Kadang-kadang kita ditawari dengan gaji-gaji yang besar, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus menolak sesuatu yang begitu luar biasa enaknya, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nanti saya akan minta Edo untuk bersaksi, ya, bagaimana dia memilih untuk percaya dan hidup melekat kepada rencana besar Tuhan, daripada harus menerima apa yang ditawarkan oleh dunia ini yang sangat menarik sekali, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nanti saya akan minta Edo untuk, saya rasa tepat untuk Edo nanti akan bersaksi. Oke? Oke, Edo silakan bersaksi sekarang tuh. Thank you. Shalom. Jadi kesaksiannya itu awal tahun 2021 Tuhan berbicara lewat istri saya, tanya bahwa kayaknya kita harusnya stay di Jakarta aja deh, nggak pulang lagi ke Dublin, Irlandia, di mana aku diposisikan di perusahaanku saat ini. Dan saat itu aku benar-benar bergumul, itu banyak banget pertanyaan. Terus gimana? Gajinya dari mana dong ya? Hidupnya gimana ya? Bahkan sebenarnya gimana caranya dapat di kondisi lagi cara mendapat kerjaan di posisi lagi saat COVID seperti ini, karena malah banyak orang yang malah di lay off pekerjaannya. Tapi benar-benar di situ firman Tuhan itu ngingetin banget, tanya bahwa Abraham tuh pergi ke tempat yang dia tidak tahu, dan di situ kita mau untuk submit gitu ke rencana Tuhan. Nah, jadi pada masa penantian kita, pada masa pencarian kita pekerjaan baru juga untuk di Jakarta, itu mungkin dari 100 aplikasi yang saya kirim, mungkin 90 itu langsung balas bahwa saya tidak diterima. Nah, dari sedikit yang mungkin memanggil saya, sebenarnya ada satu yang nerima saya, tapi mungkin di industri yang tidak sesuai sama kebenaran Tuhan. Walaupun sangat berat buat saya dan keluarga untuk menolaknya. Kenapa? Karena gajinya jauh lebih besar dari gaji saya saat ini. Jadi di saat yang sangat membutuhkan ini, saya malah sebenarnya kan dapat gaji yang lebih baik, pastinya mau dong. Tapi memang Tuhan ingetin gitu untuk kita setia di seperti Yosua saat itu, nggak melihat ke kanan, nggak melihat ke kiri, lihat ke Tuhan aja, setia aja. Dan di situ dengan berat hati, bahkan walaupun dengan mungkin argumen gitu dengan Tuhan, kayak katanya Tuhan, katanya naik Tuhan, bukan turun. Kayaknya katanya kepala bukan ekor. Ini bukannya yang terbaik ya gitu. Tapi memang benar gitu, kita setia aja sama Tuhan, kita tolak pekerjaan itu. Dan akhirnya terus berjalan sampai 8 bulan, ternyata Tuhan baik banget. Tuhan pengen terus banyak karakter aku yang dirubah, diproses terus, supaya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan setelah 8 bulan dan pas waktu itu mungkin beberapa minggu yang lalu, saya baru benar-benar lepas dari perusahaan saya yang terakhir. Dari situ Tuhan langsung kasih saya mungkin kira-kira ada 5-6 perusahaan yang mau interview. Dan setiap 1 minggu itu full dengan interview. Nggak ada jadwal lain yang aku bisa lakukan selain interview. Dan di situ aku benar-benar kagum gitu ya, bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang lebih dari yang kita pikirkan, yang kita pernah lihat, yang kita pernah dengar gitu. Nah, sampai di titik ada satu perusahaan yang kontak aku, dan itu perusahaannya untuk bisa menjadi partners dari perusahaan tersebut, jadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Dan aku prosesnya berjalan dengan baik semuanya, bahkan gajinya pun bagus, dan di situ aku cuma benar-benar bisa katakan bahwa Tuhan baik banget gitu. Dan kita benar-benar baru tahu, baru sadar gitu, dengan kesetiaan selama 8 bulan ini ternyata memang benar gitu. 8 bulan lalu kita disuruh balik ke Jakarta, dan Tuhan jawab dengan jawaban yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, bahwa sebenarnya saat ini
Kalau secara perusahaan mungkin udah nggak bisa naik lagi gitu, Facebook udah tinggi banget. Tapi saat ini kita masuk ke fase yang baru sebagai pemilik perusahaan. Wow, jadi itu menurut aku sangat luar biasa gitu ya, saat kita benar-benar setia sama Tuhan aja. Dan aku cuma pengen ngingetin untuk seluruh jemaat untuk tetap tenang aja. Kalau bahasa Evan Nino, tenang aja dan berdoa terus aja. Karena Tuhan pasti kasih kita hikmat, dan Tuhan pasti mau rubah karakter kita mungkin dulu, tapi pasti yang Tuhan berikan itu pasti akan yang terbaik untuk kita. Terima kasih, sekian. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita baru mendengar Edo bersaksi, ya kan? Bagaimana dia mencapai pilihan-pilihan harus dia tetapkan, bagaimana dia harus betul-betul melakukan pilihan-pilihan yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Wow, I'm very proud of him. Bukan karena dia mantu saya aja, tapi as a person, sebagai anak muda, saya sangat menghargai dia, keputusan dia untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, padahal dia sangat membutuhkannya. Sama seperti yang kita saksikan tadi, Yusuf. Tapi kita lihat Bapak Ibu sekalian, endingnya dengan Yusuf apa? Endingnya dengan Yusuf apa kita lihat? Yusuf menjadi orang bukan nomor 2 di dalam satu rumah tangga besar, tapi Yusuf menjadi orang nomor 2 di seluruh Mesir. Dan terlebih dari itu Bapak Ibu sekalian, ada rencana besar Tuhan yang Tuhan siapkan untuk Yusuf, yang untung Yusuf tidak sampai salah lihat atau salah judgment, ya toh Pak, menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan, ya kan? Anak-anak Yakub, akhirnya Yakub dan semua anak-anak Yakub apa? Dibawa oleh Yusuf semuanya ke tanah Mesir, dan mereka boleh menikmati semua kelimpahan di tanah Mesir. Kalau kita mau mengatakan, Tuhan, jangan kehendakku, aku percaya kepada Engkau, maka aku percaya rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanku, dan itu adalah yang terbaik. Amin. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, Daud dalam Mazmur 121 mengatakan demikian, kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan oleh Daud, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Daud mempunyai banyak pilihan Bapak Ibu sekalian. Dia dapat mempergunakan kekayaannya. Dia dapat mempergunakan kekuasaannya. Dia dapat mempergunakan pengaruhnya sebagai raja. Dia dapat menggunakan strategi-strateginya dia. Dia dapat mempergunakan semua penasihat-penasihatnya dia untuk mengambil keputusan. Tapi apa yang Daud katakan? Gunung-gunung itu semua adalah yang tadi saya katakan. Ada kekayaan, ada power, ada hikmat manusia, ada segala macam. Tapi Daud katakan, kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Akhirnya Daud katakannya, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud katakan apa? No, aku tidak akan pakai semua kekuatan-kekuatan manusia, tapi Tuhanlah sumber pertolonganku. Amin Bapak Ibu sekalian. Dia nggak mau Bapak Ibu sekalian dalam percayanya, dia nggak mau letakkan percayanya dia kepada kekayaannya. Dia tidak mau meletakkan kepercayaannya kepada penasihat-penasihatnya. Dia tidak mau letakkan kepercayaannya kepada powernya sebagai raja. Tapi dia mengatakan, aku letakkan kepercayaanku kepada Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. I yield myself to you, God. Aku percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa rancanganmu adalah rancangan yang terbaik. Sekali waktu Daud diangkat sebagai raja dan dia berperang, dia kalahkan semua bangsa Yebus semua dia kalahkan, Amori semua dia kalahkan Bapak Ibu sekalian. Sekali waktu dia tinggal ngalahin bangsa Filistin. Dia sudah kalahkan semua, dia tinggal hantam aja bangsa Filistin. Tapi dia katakan, sebelum dia berperang, dia datang kepada Tuhan dulu. Tuhan, apakah
aku harus maju mengalahkan bangsa Filistin ini. Dia nggak mau. Gua kuat. Dia buat perhitungan kan. Oh, Filistin mungkin 50.000 orang bala tentara. Gue punya sekitar 70.000, banyakan gue. Kereta kudanya dia mungkin 50.000. Gue lebih banyak. Atau mungkin gue lebih sedikit tapi gue lebih pintar. Daud tidak melakukan itu. Daud datang kepada Tuhan. Trust him. Ask him. Kenapa Tuhan katakan, maju, aku akan berikan mereka kepada engkau. Dan Daud maju mengalahkan orang Filistin. Sekali waktu Daud berperang lagi dengan bangsa Filistin. Daud bisa katakan kan, waktu itu gue udah kalahin, sekarang gue kalahin lagi, pasti gue kalahin. Enggak. Daud konsult lagi sama Tuhan. Tuhan, apakah kau harus maju lagi dengan bangsa Filistin? Dan Tuhan bilang, enggak. Tapi kamu akan melingkar dari belakang. Dari gunung kamu akan turun dan mengalahkan Filistin. Ini loh Bapak-Ibu sekalian. Planning kita, rancangan kita, ambisi kita, sudah waktunya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Engkau akan berikan yang terbaik untuk aku. Amin Bapak-Ibu sekalian. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya nggak akan panjang lebar, saya nggak akan banyak-banyak. Saya cuma ingin mengingatkan kepada kita aja bahwa sebagai manusia kita mempunyai banyak pilihan. Sebagai manusia kita mempunyai banyak sekali kebebasan untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam kehidupan kita. Tapi pada pagi hari ini saya akan ingatkan kembali kepada kita dan kepada saya sendiri. Yuk, kita periksa apakah kita sudah melakukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita masih menjalankan rancangan kita. Karena apa Bapak Saudara? Kalau kita menjalankan rancangan kita, sekali waktu kita akan berhadapan dengan situasi di mana akan membuat kita kecewa. Dan pada saat kita kecewa, kita akan mulai menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa aku menjalankan rancangan Tuhan dalam kehidupanku, waktu kita menghadapkan kendala, kita akan bersyukur, Tuhan terima kasih, Tuhan tutup pintu di sini, berarti Tuhan akan buka pintu di tempat yang lain. That's the attitude yang Tuhan mau. Kalau kita berserah sama Tuhan, kita tahu that God take everything from me, dan jadilah kehendak Tuhan. Maka kita tahu apa yang kita lakukan senantiasa selalu akan sesuai dengan rancangan Tuhan. Yuk kita baca Mazmur 9 ayat 10. Mazmur 9 ayat 10. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ini Daud yang katakan. Kenapa? Experiencing daripada Daud. Dia mengalami kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Sehingga dia tahu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Kalau aku percayakan kehidupanku, rancanganku, rencanaku, planningku, masa depanku kepada Engkau, maka aku tidak akan khawatir. Dalam Mazmur 31 ayat 14, tetapi aku, kepadamu aku percaya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Wow, very powerful Bapak-Ibu sekalian. Lalu dikatakan, hanya kepadamu Tuhan aku percaya. Hanya kepadamu Tuhan aku percaya. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita betul-betul menjadi pelaku daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita yield ourselves, betul-betul mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memimpin, maka berlakulah Mazmur 32 ayat 7 sampai 10 ini saya bacakan, ya. Mazmur 32 ayat 7 sampai 10. Engkaulah persembunyian bagiku, ini kata Daud ya. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ini satu acknowledgement, mengatakan bahwa Tuhan aku percaya engkaulah batu karangku yang teguh, engkaulah benteng keselamatanku, engkaulah tempat perlindunganku.
Dan ayat 8 dikatakan, maka Allah mengatakan demikian, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Waktu kita mengatakan, Tuhan Engkau segala-galanya bagiku, bahwa Tuhan, kepadamu aku percaya, Tuhan aku berkata Engkaulah Allahku, maka Tuhan akan mengatakan demikian. Ayat 8 tadi, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Wow. Tuhan akan memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Aku hendak memberi nasihat, mataku akan tertuju kepadamu. Ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bapak Ibu sekalian, yuk kita lihat pengalaman Daud yang tetap mengatakan, Tuhan, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku. Apapun yang ditawari oleh dunia ini akan aku tolak. Tapi apapun yang Engkau perintahkan aku lakukan, akan aku lakukan. Dan Tuhan akan mengatakan, aku akan menuntun jalan-jalanmu. Aku akan memimpin jalan-jalanmu. Aku akan menjaga engkau. Aku akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Akan memberikan nasihat. Bahkan Tuhan katakan apa? Mataku akan tertuju padamu. Artinya apa tuh? Kalau mata Tuhan tertuju pada kita, itu seperti apa? Kita tinggal di dalam pelatarannya Tuhan. Kita tinggal in the presence of God. Karena the presence of God itu artinya apa? Coram Deo. Kalau kita baca artinya Coram Deo itu apa? The presence of God. Di mana mata Tuhan terlihat, muka Tuhan tertuju, dan semua berkat Tuhan akan turun kepada kita kalau kita tinggal di dalam hadiratnya. Kalau kita tinggal dalam percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, maka kita akan tinggal di dalam apa yang namanya Coram Deo, in the presence of God. Dan itu yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23, dalam berbagai-bagai ayat-ayat firman Tuhan. Daud selalu mengatakan, kerinduanku satu, yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita periksa lagi, apakah selama ini kita menjalankan dan kita mempertahankan akan planning dan rencana kita. Apakah kita selama ini hidup di luar daripada rencana besar Tuhan. Yuk kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku penjelasan, kasih aku penerangan Tuhan. Apakah aku udah hidup sesuai dengan rancangan Tuhan? Kalau belum, Tuhan tarik aku kembali masuk dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Apabila aku tinggal dalam rancangan Tuhan, itu berarti aku tinggal di dalam hadirat Tuhan. Setiap keputusan kita mau menikah, kita mau pacaran, kita mau kerja, kita mau bisnis, yuk kita tanya Tuhan dulu. Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Supaya aku tahu apabila ini kehendak Tuhan, maka aku menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Saya percaya pagi hari ini kita pasti sudah diberkati lagi. Puji-pujian yang luar biasa, kesaksian tadi dari Edo juga yang luar biasa, firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali lagi untuk kembali masuk dalam rancangan Tuhan, untuk kembali tinggal di dalam rancangan dan rencana Tuhan, untuk percaya dan meninggalkan semua rancangan-rancangan kita, ngalah, yield, mengatakan Tuhan, rancanganmu lebih besar dari rancanganku. Biarlah Tuhan, aku tinggalkan rancanganku dan aku masuk dalam rancangan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kita akan hidup dalam kasih karunia, berkat dan anugerah Tuhan.
Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau kami sudah diberkati lagi dengan firman Tuhan, mengingatkan kami supaya kami masuk dalam rancangan Tuhan, supaya kami meninggalkan semua kuat dan gagah kami, dan kami mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah kami bertanya kepada Engkau, Tuhan, is this your plan in my life, Lord God? Terima kasih ketika kami percaya apabila kami hidup dalam rancangan Tuhan, kami hidup dalam rencana Tuhan, itu berarti kami hidup dalam pelataran Tuhan. Coram Deo, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Thank you God. Terima kasih. Aku berdoa pada pagi hari ini untuk setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar berkat Tuhan turun atas setiap kami. Tuhan ingatkan kami lagi. Tuhan berikan kami penjelasan lagi, penerangan lagi Tuhan. Let us know whether we are walking in the sight of God, atau kita berjalan belum di dalam rancangan Tuhan. Aku berdoa Bapak yang baik, biar Roh Kudus mengingatkan kepada kami lagi masing-masing, supaya kami boleh hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Hidup percaya kepada Engkau. Artinya apa? Hidup mengalah kepada rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Supaya pada bagaimana firman Tuhan katakan tadi, rancangan Tuhan jauh lebih besar daripada rancangan kami, seperti tingginya langit dari bumi, demi rancangan Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Aku berdoa biar setiap rancangan Tuhan terjadi atas setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiri dan kita mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biar kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Bye-bye.